Halo Sobat TMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa Anda langsung dari YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Yang tentunya di setiap episodenya mengangkat tema-tema yang luar biasa dan kali ini tema kita adalah kanker ginekologi dan deteksi dininya. Dan tentunya ngobrol-ngobrolnya gak sendirian dong, selalu ada Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau ini adalah ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi, Apa kabar? Ih, sama-sama apa kabar kita ya? Baik kabarku. Sama-sama baik ya. Iya, luar biasa sekali. Udah gak sabar pastinya pengen ngobrol-ngobrol sama dokter Caroline juga. Nah, sesuai dengan tema kita soal cancer atau kanker ginekologi. Nah, sebenarnya kanker ginekologi itu apa sih dok? Oke, boleh dijelaskan dulu. Oke. Jadi kita mulai dengan istilah umum dulu ya. Istilah umumnya itu sebetulnya tumor atau benjolan, ya. Benjolan yang tumbuh di organ kandungan, ya. Benjolan itu bisa jinak, kita sebutnya tumor kandungan seperti miom, kista, polip, itu rata-rata jinak, ya. Ada juga tumor ganas, benjolan yang ganas. Nah, itu kita sebutnya kanker. Jadi kalau kita ngomong kanker berarti udah pasti ganas. Ya, sel-sel ganas di organ reproduksi. Organ reproduksi itu mulai dari rahim, badan rahim. Ya, jadi ada kanker badan rahim, ada kanker mulut rahim. Beda tuh. Oh, beda ya? Bedanya kanker apa tuh, mulut rahim itu di mulut rahim. Namanya kanker serviks. Yang orang sering bilang kanker serviks itu mulut rahim. Oh, yang bisa tindakan preventifnya dengan vaksin juga bisa ya dok deteksi ya? dininya dan bisa vaksinnya juga ada. Jangan lupa ada kanker badan rahim. Itu beda dengan kanker mulut rahim. Itu gimana tuh dok perbedaannya? Dianya adanya di badan rahim. Rahim itu kan kayak buah pir gini. Ini mulut rahim di sini nih yang bisa kalau dokter kandungan cek pakai spekulum, cosor bebek. Nah, itu yang kelihatan mulut rahim. Ya, tapi kalau badan rahim kelihatannya pakai USG transvaginal. Ya, jadi karena itu check up tuh nggak cukup kalau cuma pap smear aja nggak cukup. Ya, karena yang di dalamnya itu kelihatannya pakai USG transvaginal, beda alatnya untuk melihat ke dalam. Ya, kemudian kan di kiri kanan tuh ada indung telur. Ya, bisa juga kena kanker indung telur. Itu juga pakai USG transvaginal ngelihatnya. Ya, awalnya biasanya dalam bentuk kista ya awalnya ya. Tapi kalau kista ke arah ganas, dia akan tumbuh terus, berkembang, menyebar kemana-mana. Jadilah kanker indung telur atau kanker ovarium namanya. Ya, ada lagi kanker tuba. Ya, kanker tuba ini memang jarang ya saluran telur. Ya, juga ada kanker labia. Bibir kemaluan, itu juga ada. Kanker vagina juga ada. Tapi itu lebih jarang lagi. Yang paling sering itu kanker serviks, ya, kanker indung telur atau ovarium sama kanker badan rahim. Itu yang paling sering ditemui gitu ya, dok ya. Betul. Nah, perbedaan dari deteksi dininya yang bisa dilakukan oleh pasien itu apa aja sih dok dari ketiga ini deh yang paling sering ditemukan? Iya. Biasanya ada benjolan kah atau deteksi bagaimana? dini atau check up ginekologi ya semua perempuan minimal setahun sekali itu adalah pap smear dan USG transvaginal yang tadi saya bilang. USG yang dari bawah. Ya, pap smear ini untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Pap smear sendiri kan angka kesalahannya bisa 50% ya, besar loh. Ya, jadi kalau mau yang lebih bagus dari pap smear, ada yang namanya TinPrep. Ya, itu ada tuh videonya di YouTube channel saya, cek ya. Bedanya pap smear dengan TinPrep tuh apa. Kemudian untuk lihat ke dalam, ya badan rahim, indung telur, itu USG transvaginal. Bukan USG perut ya, USG perut terhalang lemak perut dan usus-usus, nggak kelihatan apa-apa. Kista dan miom yang ukurannya di bawah 3 cm bisa tidak terlihat dengan USG perut. Ya, jadi USG transvaginal buat para nyonya yang sudah menikah tentunya ya, atau sudah sexually active. Atau USG transrektal dari lubang dubur buat para nona yang masih virgin. Iya. Jadi ada pilihannya juga ya yang bisa dipilih oleh pasien. Nah, tapi kalau untuk keluhan yang biasanya dirasakan oleh para pasien tuh biasanya apa sih dok? Benjolan kah atau ada rasa nyeri mungkin? Jadi keluhan itu pada stadium awal kanker ginekologi itu tidak ada. Jadi pasiennya itu akan merasa sehat-sehat aja. Nggak ada rasa sakit, nggak ada keputihan, nggak ada perdarahan, nggak ada rasa nyeri di bawah perut, itu nggak ada sama sekali.
ya. Karena memang kanker ginekologi ini kita sebut silent killer. Silent killer. Iya, betul. Silent killer ini pembunuh dalam tanda kutip diam-diam. Ya, karena memang pada stadium awal bahkan lesi prakanker gitu sampai stadium 1 ya yang kita sebut stadium awal itu tidak ada gejalanya sama sekali. Even di fisik gitu dok, misalnya mudah Iya, lelah. nggak ada. Ya? Itu fisik mudah lemah, benjolan, perdarahan, keputihan yang berbau itu semuanya muncul kalau stadiumnya sudah tinggi. Iya, stadium 2, 1 akhir ya atau stadium 2 ke atas itu baru muncul tuh gejala-gejala. Tapi kan kalau udah muncul udah telat dong. Percuma kita deteksi dini udah nggak ada gunanya lagi. Iya. Oke, makanya pentingnya seorang perempuan ini rajin untuk cek berkala ya. Check up ginekologi namanya. Oke. Ya. Tujuannya check up itu supaya sebelum berubah ke arah kanker yang kita sebut stadium prakanker, ya itu udah bisa kita tangkep tuh. Kalau masih stadium prakanker dia belum berubah jadi kanker, angka kesembuhannya tuh masih tinggi. Iya, bisa 100% pulih sempurna. Oke. Tapi kalau udah terlanjur jadi kanker, mau stadium berapapun, angka pulihnya itu tidak 100% lagi. Meskipun dioperasi, kemo, radiasi tetap aja. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan ternyata ada kanker gitu ya di organ intim wanita, itu apa yang akan dilakukan, dok? Apakah ada terapinya atau ada obatnya khusus atau bagaimana tuh, dok? Jadi yang pertama itu kan deteksi dininya dulu ya, pap smear, USG transvaginal, ya. Kemudian tergantung perkiraan stadium saat itu. Biasanya kita lengkapi dengan MRI atau CT scan ya. Dari situ akan terlihat stadium itu kira-kira berapa sih, masih operable atau enggak, itu yang pertama akan ditentukan oleh dokter ahli. Ya, kalau masih operable ini maksudnya masih bisa dioperasi. Kita operasi dulu. Ya, debulking, angkat, operasi radikal ya. Setelah itu menunggu hasil patologi. Jadi tujuan operasi di sini sebetulnya surgical staging. Surgical staging itu untuk menentukan stadium persisnya dengan mengambil anak sebar, kemudian cek patologi keluar dong. Oh, ternyata di kelenjar getah bening ini udah positif. Di selimut usus atau omentum juga udah positif. Nah, itu akan menentukan stadium surgical staging yang lebih persis. Nah, dari situ dokter ahli akan menentukan perlu nggak nih ditambah kemoterapi, perlu nggak ditambah radiasi. Dari surgical staging itu, patologi yang keluar setelah operasi. Oke, jadi penentuan stadium itu sangat ada penting. Tahapannya juga sebelumnya panjang ya dok ya. Jadi terapi itu bergantung sama stadiumnya. Selain stadium juga jenis sel kankernya apa. Ya, dan diferensiasi sel juga menentukan. Kan biasanya kalau bacaan patologi itu karsinoma, sel squamosa berdiferensiasi baik. Ada juga berdiferensiasi buruk. Ya, yang buruk tentunya tingkat penyebarannya lebih tinggi daripada yang baik. Oh oke, seperti itu. Nah kalau misalnya ternyata kanker ginekologi ini ditemukan terhadap orang yang sedang program hamil misalnya dok. Itu jadi dilema tersendiri. Iya, karena biasanya kalau udah kanker mesti angkat semua tuh. Rahim, indung telur, mulut rahim semuanya mesti diangkat. Untuk menghindari anak sebar. Iya, kalau ngomongnya kanker yang penting sehat. Gitu, urusan anak belakangan, biasanya begitu. Kecuali stadiumnya masih stadium 1. Oke, kita masih bisa kasih opsi ke pasien. Ya misalnya kanker, saya pernah punya pasien umur 20 tahun kanker indung telur. Sudah besar ya, stadiumnya juga udah mungkin sekitar 1 lebih mungkin ya. Dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening juga, 1 lebih ya, mungkin udah stadium 1-2 ya. Nah, masih 20 tahun, menikah juga belum ya. Jadi waktu itu saya kasih opsi untuk kita fertility preservation namanya. Nah itu apa tuh dok? Ya, jadi fertility preservation persisnya nanti bisa dicek di episode 26 YouTube channel saya ya, dan EMC juga. Nah jadi operasi dulu nih, ngangkat hanya indung telur sebelah yang kena kanker. Ya, indung telur sebelahnya lagi kita pertahankan. Ya, sebelum mulai kemoterapi, jadi setelah operasi masuklah program fertility preservation. Sel telurnya itu dibikin besar, stimulasi, disimpan beku. Ya, jadi kita ambil dulu sel telurnya, simpen. Jadi ada modal, kita udah selamatkan. Kenapa begitu? Karena biasanya setelah operasi harus lanjut kemoterapi atau radiasi. Nah, seperti yang kita tahu, kemoterapi atau radiasi ini itu akan merusak sel-sel benih termasuk sel telur. Jadi biasanya setelah kemoterapi, radiasi, angka untuk dia bisa hamilnya itu sangat rendah. Karena sudah
habis dan sudah rusak dengan kemoterapi dan radiasinya untuk sel-sel telur yang masih sehatnya. Ya, karena itu setelah operasi masuklah fertility preservation. Sel telur distimulasi, dibikin besar, kita simpan dulu, simpan beku sel telur namanya. Ya. Jadi nanti setelah itu lanjut tentunya kemoterapi radiasi harus dilakukan, tapi kan telur udah disimpan jadi aman. Ya, setelah kemoterapi dan radiasinya selesai baru dikejar untuk kehamilannya. Ya, terserah nanti dia mau menikah kapan, mau hamil kapan, yang penting telur udah aman dulu. Ya, jadi nanti kalau sudah menikah tinggal dibuahi dengan sperma suami tentunya ya, jadi embrio masuk ke dalam rahim, kita bisa mengharapkan kehamilan dari situ. Tapi bisa nggak sih dok seorang yang maksudnya terkena kanker gitu ya, ginekologi itu hamil di saat yang bersamaan? Bisa. Ada Bisa, efeknya walaupun nggak? jarang. Dan biasanya kankernya juga masih stadium yang sangat rendah ya, atau lesi prakanker bisa. Iya, itu bisa aja. Di dunia kedokteran itu nggak ada 1+1 sama dengan 2. Segala hal itu bisa terjadi, tinggal persentasenya aja kemungkinan berhasilnya bagaimana. Tapi ada resiko-resiko nggak dok? Tentunya ada dong. Seperti kanker mulut rahim, kalau dia hamil, tentunya kan dengan kehamilan itu sendiri kan 9 bulan soalnya. Iya betul. Jadi sedangkan kanker itu kan sesuatu yang harus ditata laksana saat itu juga cepat untuk menghindari penyebaran sebetulnya. Tapi kan kita nggak mungkin angkat rahim bayinya misalnya masih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya nggak mungkin. Kita harus tunggu tuh, meskipun dengan resiko kanker menyebar. Ya, biasanya hal itu akan didiskusikan dengan pasien. Pasien maunya apa? Ya, atau ya kita kemo dulu, dipilih obat-obat yang lebih aman untuk kehamilan, bisa juga ada opsi itu. Baik. Jadi memang kalau berbicara tentang kanker ginekologi ini nggak bisa main langsung iya atau tidak. Kita harus segera ke dokter, diperiksa dulu gitu ya, dan melewati proses yang panjang tadi sampai mengetahui stadiumnya sehingga tahu nih apa solusi yang bisa dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan sesegera mungkin ya dok ya. Betul. Baik. Nah dokter, saya yakin banget di luar sana pasti banyak sekali yang sedang menjadi pejuang kanker ginekologi. Mungkin ada yang dokter mau sampaikan. Iya. Sebetulnya untuk semua perempuan di luar sana ya, lakukanlah check up ginekologi itu minimal setahun sekali. Ambil aja hari ulang tahun deh. Jadi hitung-hitung biar gampang ya dok. Hitung-hitung tuh kasih hadiah untuk diri sendiri, check up kesehatan, ya. Karena investasi kesehatan itu penting banget loh. Iya, lebih-lebih penting daripada investasi di bank tuh. Jadi lakukan check up ginekologi minimal setahun sekali. Ya, jadi kita bisa mendapatkan stadium yang paling dini, lesi prakanker. Jadi belum jadi kanker kita udah dapat tuh. Pengobatannya jauh lebih mudah, tingkat kesembuhannya juga 100%, ya. Itu pentingnya check up ginekologi. Sekali lagi pap smear dan USG transvaginal. Itu penting setahun sekali ya. Baik. Dokter Caroline, terima kasih banyak untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan untuk Sobat IMC yang mau tahu lebih lanjut ya tentang mungkin video-video yang lain dari Dokter Caroline ataupun Instagramnya sudah kita cantumkan ya. Langsung bisa dilihat di layar. Dan tentunya juga untuk episode-episode sebelumnya itu sudah bisa disaksikan di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang bisa didapatkan langsung di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Akhir kata saya Astri Ovi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.